Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valdiana Marcelita akan menjelaskan materi netiquette. Ini saya sengaja dalam bentuk presentation view supaya bisa dilihat juga ketika ada catatan di sini. Netiquette atau singkatan dari internet etiquette secara singkat adalah adab pergaulan di dunia maya. Jadi ada etika ketika berinternet, bagaimana berkomunikasi di dunia maya, seperti itu ya. Ini ada studi kasus, salah satunya adalah ketika seseorang yang gagal kerja di NASA karena postingannya di Twitter. Jadi Naomi ini posting kata-kata kasar di Twitter ditanggapi oleh orang yang terkait dengan NASA dan akhirnya gagal untuk kerja di NASA. Jadi ini ada link beritanya. Ini berdasarkan data di tahun 2020 Januari, berarti ini sebelum pandemi ya, sekarang pasti sudah meningkat pesat juga, tapi saya belum menemukan data terakhirnya lagi. Dari total populasi 272,1 juta jiwa, pengguna koneksi mobile phone ya, itu 338,2 juta. Berarti lebih banyak ya, 124% dari total populasi. Nah, lalu ada pengguna internet ya sekian, dan pengguna media sosial yang aktif 160 juta. Ini angkanya mendekati pengguna internet, artinya mayoritas yang menggunakan internet menggunakan sosial media secara aktif. Di sini ada Rules of Netiquette dari Virginia Shi, dia bikin buku. Nah, seperti ini ya, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah remember the human. Kita harus ingat bahwa pengguna internet itu juga manusia. Artinya apa? Punya perasaan, bisa tersinggung, bisa sakit hati. Maka jangan menyakiti dan jangan mempermalukan. Ya, perlakukanlah seperti kita ingin diperlakukan gitu ya. Jadi, kadang-kadang ketika di internet orang menjadi lebih jahat gitu karena tidak melihat orang yang mungkin lupa sedang berinteraksi dengan manusia juga, seperti itu. Lalu yang kedua adalah adhere to the same standards of behavior online that you follow in real life. Jadi, etika komunikasi dunia nyata berlaku juga di dunia maya. Berarti tetap harus sopan santun, lalu juga menghargai pendapat orang lain dan jangan melanggar hukum, seperti itu. Yang ketiga, tahu kalian lagi di mana tuh di dunia mayanya ya, kenali aturan di ruang tersebut ya, di tempat yang kalian sedang aktif tersebut. Kalian harus baca aturan kalau ada, dan juga kalian harus selalu ingat kalian lagi sedang ada di mana, seperti itu. Misal di grup WhatsApp yang mahasiswa semua isinya, kalian akan berperilaku berbeda dengan grup WhatsApp yang mahasiswa, grup angkatan gitu ya, tapi ada dosen-dosen juga misalnya seperti itu. Atau nanti kalau kalian bekerja pun seperti itu ya. Nah, terus yang keempat, respect other people's time and bandwidth. Kalian harus ingat bahwa orang itu sudah mengalokasikan waktu dan kuotanya ketika mengakses internet. Maka kalian harus menghargai dengan cara pertama tidak out of topic, jadi sedang membicarakan apa ya, di situ dulu fokusnya ya. Seperti itu. Kalau kalian mau yang tidak terkait dengan yang sedang dibahas, mungkin disampaikan dulu maaf OOT dan seterusnya. Lalu kalian harus baca kalau misalnya ada frequently asked question, jadi pertanyaan yang sering ditanyakan itu kalau di web tuh biasanya udah ada ya, jadi kalian jangan tanya lagi, seperti itu. Lalu kalau kalian tidak setuju, sebaiknya kalian pergi. Misalnya kalian, apa tuh, misalnya kalian, tidak suka anime, kalian ikutan grup penggemar anime, ya itu bukan tempat kalian, ya jangan di situ, nggak cocok seperti itu. Lalu, make yourself look good online ya, jadi kalian kalau ketemu orang kan pengen kelihatan bagus, begitu juga kalau di internet ya, gimana supaya kelihatan bagus? Kalian ketika menulis, cek struktur bahasanya, jangan sampai typo. Nah, lalu juga
kalian pahami yang sedang kalian tulis, seperti itu. Lalu juga pikirkan masuk akal atau tidak, seperti itu. Lalu share expert knowledge. Kalian punya pengetahuan apa, dibagikanlah ya. Jadi sedekah ilmu gitu ya, sesuatu yang tidak akan habis, malah akan bertambah gitu ya, tidak akan berkurang ketika kalian bagikan adalah ilmu, seperti itu. Kalian tahu apa, kalian share. Kalau ada pertanyaan, ketika kalian bisa jawab, ya jawablah. Yang ketujuh, help keep flame wars under control. Jadi kalau ada keributan gitu ya, ada perdebatan, tetap harus kendalikan emosi. Kalau kalian marah, jangan posting seperti itu. Lalu kalau kalian salah, minta maaf ya, harus diredam emosinya dimanapun ya, termasuk di internet. Kedelapan, respect other people's privacy. Kalau orang punya privasi ya, punya batas-batas yang harus disimpan secara pribadi, jangan sembarangan diumbar seperti itu. Misal kalian punya pesan pribadi gitu ya, wapri direct message, nah terus itu jangan kalian screenshot terus kalian posting gitu ya, kecuali memang sudah diizinkan gitu, seperti itu. Lalu yang berikutnya, jangan salah gunakan wewenang, don't abuse your power. Kalau kalian punya kuasa, nah itu harus bertanggung jawab. Misal kalian jadi admin di suatu web, nah terus bisa mengakses data-data pribadi, ya itu jangan sampai kalian salah gunakan. Itu sama saja dengan korupsi, seperti itu. Yang 10, be forgiving of other people's mistakes. Kalau ada yang salah, kalian sebisa mungkin maafin, berusaha seperti itu ya, walaupun sulit. Yang berikutnya, ini ada apa saja yang terjadi ketika 60 detik di internet. Mungkin ini masih Facebook ya, yang masih aktif, Instagram masih lebih rendah angkanya. Ya mungkin ini harus diupdate lagi, nanti saya cari lagi ya bahannya. Tapi secara umum dalam 1 detik banyak yang bisa terjadi. Jadi kalian harus sangat berhati-hati gitu ya. Jadi ketika kalian posting di Facebook misalnya 1 juta orang lainnya login ya, misalnya ada sekian yang merupakan melihat postingan kalian, nah itu gimana, seperti itu. Ya katanya dalam satu menit, mohon maaf bukan 1 detik ya, 1 menit 60 detik ada 1 juta orang membuka Facebook dan ada 4,5 juta video ditonton di YouTube. Nah, yang paling bahaya adalah hoax. Ya. Oke, ini ada kasusnya. Ada kasusnya di penjara karena hoax. 6 tahun penjaranya ya. Ini sempat ramai ketika waktu itu lagi masa pemilihan presiden ya. Jadi Ratna Sarumpait ini menyebarkan hoax katanya ya. Saya sedot lemak, tidak dianiaya. Dia berbohong sebenarnya tentang dirinya sendiri, seperti itu. Oke, jadi udah banyak sih kasusnya ya yang sudah dituntut, sudah di penjara karena hoax. Terus ini juga ada kasus, ini saya sengaja pilih kasus yang ini karena beliau adalah ilmuwan, akademisi ya, orang yang berilmu. Jadi beliau adalah namanya Dwi Hartanto, kandidat doktor ya di universitas di Belanda. Nah ini tentu saja hebat ya, lebih hebat dari saya. Ini yang hijau-hijau adalah faktanya. Dwi Hartanto ini mempelajari interactive intelligence ya, terus mempunyai aktivitas kegiatan roket mahasiswa, penelitiannya virtual reality, lalu beasiswa S2-nya Kemkominfo Indonesia, terus kuliah S1-nya Akademi Perindustrian Yogyakarta. Itu bukan hal yang buruk ya, hal yang baik, tapi masalahnya Dwi Hartanto ini berbohong, melebih-lebihkan ya. Jadi itu ada yang warna-warna merah, itu yang dia sampaikan ya. Fiksi katanya, ngaku-ngakunya kandidat doktornya di Space Technology and Rocket Development dan sebagainya, seperti itu ya, rancang peluncur satelit dan seterusnya. Jadi kita sebagai akademisi, sebagai ilmuwan boleh salah, tapi tidak boleh bohong ya. Seperti itu yang harus
tekankan kalau salah kita minta maaf gitu ya, "Maaf saya salah," gitu ya, atau kita meneliti, oh ternyata salah hasilnya, ya kita sampaikan, "Maaf salah," tapi tidak bohong gitu ya, kita melebih-lebihkan, "Saya meneliti ini loh, ternyata begini," seperti itu ya. Harus menyampaikan kebenaran. Nah terus, ini adalah, apa nih, data penggunaan Penggunaan sehari-hari yang digunakan di media ya, menggunakan internet katanya 7 jam, ini rata-rata kali ya, terus media sosial 3 jam, dan sebagainya. Nah, kita menggunakan waktu yang cukup besar dalam satu hari ya, apalagi sekarang pandemi pasti akan naik nih angkanya, kita seharian mengakses internet berapa lama. Nah, tentu saja kita punya pertanggungjawaban, responsibility. Maka ini adalah yang harus kita tekankan gitu ya, saring sebelum sharing ya. Jadi kalau nerima berita jangan langsung share seperti itu. Jadi pertama kita cek dulu benar atau tidak ya. Jadi kalau tidak benar ya tentu saja itu langsung hoax, udah langsung ya abaikan. Kalau misalnya atau kita ini ya, kita laporkan gitu ya, bisa dilaporkan seperti itu kalau itu adalah hoax ya. Lalu kalau ternyata benar kita tanyakan lagi bermanfaat atau tidak. Kalau tidak bermanfaat ya udah jangan disebarkan. Nah, kalaupun bermanfaat penting atau tidak. Kalau tidak penting ya disimpan saja dalam pikiran kita. Kalau penting, nah dipertimbangkan lagi mendesak atau tidak. Mendesak atau tidak. Kalau tidak mendesak, kita bisa tunggu dulu, menunggu saat yang tepat gitu ya. Atau kalau memang mendesak, baru kita sebarkan. Setelah kita sebarkan, kita harus sabar ya. Oh ini 3S ya, saring sebelum sharing. Habis itu ternyata ada S keempat, sabar. Kenapa harus sabar ya? Ini ada potongan dari film Wreck-It Ralph, Break the Internet ya. First rule of the internet, don't read comments katanya ya, jangan baca komen, jangan baca komentar ya. Karena kita mau baik ataupun baik aja pasti ada yang nggak suka gitu ya, ada hater, ada yang suka julid dan sebagainya. Seperti itu. Katanya sih ya kalau kita nggak sabar ya udah jangan dibaca gitu ya komen-komen di internet. Seperti itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat, jangan lupa diaplikasikan, semoga sehat selalu fisik dan mental. Saya akhiri materinya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.